Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Masih bersama saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan masih di episode spesial Milad, kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan salah satu staf dari LPKA UMY. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat ya Pak ya? Sihat. Nah Sobat Muda Dunia, perjalanan panjang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga di usianya yang ke-40 tahun ini tentu tidak terlepas juga dari peran para staf, dan beberapa dari mereka bahkan telah mengabdikan dirinya untuk waktu yang lama. Nah, Bapak Hisam ini merupakan salah satu staf UMY yang telah mengabdikan dirinya untuk waktu yang cukup lama. Nah, Pak Hisam, Bapak sudah berapa lama di UMY? Saya itu bergabung dengan UMY udah dari tahun 96. Wah, 96, saya belum lahir, Pak. Nah, kalau awal mulanya Bapak bisa bergabung di UMY itu bagaimana? Awalnya itu saya itu ada yang istilahnya gimana ya? Sebenarnya kan saya mau kuliah, tapi karena berhubung ekonomi keluarga enggak bisa, saya akhirnya ya nganggur 1 tahun. Setelah itu ada yang nawari saya mau enggak kerja di koperasi karyawan. Awalnya saya di koperasi karyawan. Berarti awalnya di koperasi karyawan. Kalau sekarang di lembaga kemahasiswaan sekarang. Oh, iya. Tadi perjalanannya panjang juga. Iya, panjang juga. Dan berpindah-pindah. Oh, berarti sebelum dari LPKA berarti kemana aja, Pak? Saya dulu dari koperasi ke warnet. Kemana, Pak? Sorry. Warnet. Wah, Dari warnet, setelah itu saya digodok di parkiran 4 tahun, hampir 4 tahun, dan itu yang membuat saya istilahnya awal itu jadi orang berkarakter ya di parkiran itu. Dan itu membuat saya itu jadi apa ya, suatu proses mau jadi orang berkarakternya ya dari di parkiran itu. 4 tahun diterpa, hujan ya hujanan, panas ya kepanasan itu. Makanya saya anggap ini suatu proses lah. Untuk menjadi yang terbaik ya harus ada prosesnya juga, berjuang juga itu. Berjuang juga. Kalau di LPKA sendiri Bapak sudah berapa tahun? Saya hampir 10 tahun di LPKA itu. Berapa Pak? 10 tahun. Waduh, lama sekali. Lama ya. Nah, berarti kan Bapak ini sudah kurang lebih 25 tahun ya Pak di UMY. Nah, itu bagaimana Pak rasanya bekerja di UMY? Ya, saya itu kerjanya ya kita nikmati aja. Yang penting kita ikhlas, enggak punya pikiran yang aneh-aneh gitu aja. Seperti itu gitu. Ya Pak. Nah, kan Bapak ini sudah seperempat dekade. Iya. Dan tentunya banyak suka duka yang Bapak lalui dong Pak. Iya. Nah, boleh nggak Pak diceritain salah satunya? Yang duka atau ya senang? Boleh dua-duanya, mungkin yang suka dulu deh. Yang suka itu banyak karena selama ini saya udah dikasih kesempatan untuk mengabdi ke UMY udah sangat luar biasa. Kalau untuk kesan yang baik ya. Kalau yang dukanya ya ketika saya diberi amanah untuk suatu masalah di UMY itu waktu kasus Banyugeni itu. Itu mau enggak mau sampai sekarang masih teringat saya juga, karena itu antara hidup dan mati dalam pekerjaan saya. Karena itu ya istilahnya konfliknya sama pimpinan-pimpinan, dan saya harus dari waktu itu kepala keamanannya Pak Ramadi, pokoknya kamu harus siap menjaga barang itu gitu selama 3 hari. Dan itu nanti benturannya juga karena kalau ini masih bermasalah ya saya selesai. Di UMY sudah selesai waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Sampai hari ini saya masih di UMY. Di UMY ya itu. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau untuk hal-hal yang berkesan selama bekerja di UMY, ada nggak Pak? Ya, paling berkesan nih ketika itu ada demo besar-besaran itu. Demo besar-besaran, dan waktu itu ya saya termasuk korban juga karena
dikeroyok itu sama mahasiswa itu. Wah itu akhirnya terkesannya saya itu waktu selesai demo itu saya didatangi sama pimpinan. Beberapa pimpinan ke rumah ngasih support, ngasih semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai takut karena pimpinan udah itu meng-backup. Apapun yang terjadi pimpinan meng-backup. Itu yang membuat saya itu terkesan. Saya tidak butuh penghargaan apa-apa karena saya udah di orang Jawa itu dikaruhke itu udah seneng. Diberi support moral ya Pak? Iya, moral. Karena waktu itu memang demonya akhirnya saya dituntut dipecat. Oh ya Allah. Dipecat, harus dipecat. Demonya mahasiswa itu dipecat. Tapi saya insya Allah saya ikhlas demi UMJ karena saya udah istilahnya apapun yang terjadi di UMJ saya harus siap membela UMJ. Karena waktu itu memang udah terlalu berlebihan. Demonya udah terlalu berlebihan itu. Seperti Cuma itu yang paling terkesan itu. Saya disambangi ke rumah sama beberapa pimpinan itu. Berarti secara tidak langsung UMY juga ini ya Pak, menunjukkan kalau mereka tuh siap untuk menyentuh staff-staffnya dari itu. hati ke hati ya Pak, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah Pak, kalau untuk masa pandemi, kita ini kan sudah 1 tahun berjalan. Ada cerita nggak Pak selama masa pandemi? Mungkin bagaimana UMY mensejahterakan stafnya di masa pandemi. Iya, saya juga merasakan juga Kak. Karena kemarin tuh juga ada UMJ bergerak, UMJ mengabdi, dan salah satunya juga dampaknya kan ke karyawan juga. Iya. Karena dari berdampak. beberapa perguruan tinggi swasta yang lain udah agak UMJ tetap eksis. Iya Pak. Nah, caranya eksisnya itu UMJ dengan programnya UMJ mengabdi kepada warga, lingkungan dan sekitarnya. Akhirnya sampai detik ini UMJ masih eksis ya. Masih Keberadaannya bertahan ya, di luar masih eksis itu. Itu. Dan selama 25 tahun mengabdi di UMY. Ada nggak Pak terbesit mungkin sedikit kepikiran untuk mungkin keluar? Saya kira enggak ada. Nggak ada ya, Cukup Pak, lah. Saya di sini sampai nanti ya sampai pensiun lah itu. Berarti Bapak nih istilahnya sudah mengabdikan hidupnya di UMY Iya, ya Pak udah. ya. Insya Allah udah cukup lah di sini karena Om J udah ngasih banyak lah, enggak bisa dihitung dengan nominal itu. Tapi dengan kalimat ya istilahnya bisa bermanfaat bagi lingkungannya, bagi warga yang ada di UMJ itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Makanya itu saya ingin ya istilahnya udah bersyukur lah bisa sampai hari ini saya masih di UMJ itu sudah bersyukur. Sebuah berkah juga ya, Pak ya. Seperti itu. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang kalau Bapak hampir itu ya Pak, pas demo besar-besaran hampir dipecat dan Bapak mengatakan bahwa sudah ikhlas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pengabdian Bapak berarti untuk UMY ya Pak ya. Kenapa sih Pak Bapak bisa sampai mungkin bisa dibilang memiliki keikhlasan itu? Ya, karena saya belajar dari istilahnya nasihat orang tua saya. Dimanapun kamu bekerja ya kamu harus bisa bermanfaat juga di situ. Gimana caranya? Kamu bisa pakai tenaga, pikiran atau apa. Seandainya tidak bisa apa-apa ya cukup diam aja ya itu. Jadi tidak harus, yang penting jujur itu. Jujur ya Pak, Ya, kuncinya dalam bekerja. kamu kamu dimanapun tempatnya, yang penting jujur dan disiplin gitu. Cuma 2 kalimat itu aja. Kuncinya itu ya Pak. Nah Pak, kita kembali ke LPKA. Kalau Bapak di LPKA sendiri bekerjanya di bagian apa? Di bagian divisi kreativitas mahasiswa. Oh, berarti
bisa dibilang berhubungan langsung dengan mahasiswa Iya, ya Pak ya. langsung Itu sejak awal. sejak awal. Enggak, dulu tuh saya dulu bukan LPKA, dulu BKA. BKA. Jadi akademik sama alumni itu. Ya, dari perubahan era atau zaman akhirnya diganti lembaga itu Menjadi LPKA. Dari dulu saya tuh waktu di LPKA itu awalnya ngurusi beasiswa, ngurusi minat dan bakat itu, termasuk UKM, termasuk kalau ada kecelakaan itu, ada itu, saya juga ikut terjun waktu itu. Tapi sekarang kan udah dipecah jadi beberapa divisi itu. Divisi minat dan bakat, divisi PKM, ada SEBI, ada apa itu kesejahteraan mahasiswa itu. Kalau Bapak sendiri berarti di PKM ya? PKM-nya. PKM. Nah, Pak, dari beberapa tahun di LPKA berpindah-pindah divisi, yang paling berkesan untuk Bapak itu ketika di divisi mana? Divisi ini. PKM ini? Iya. Kenapa Pak? Karena saya sering bergaul dan ketemu mahasiswa. Oh, jadi dan merasa muda ada ya Pak? apa ya, istilahnya saya itu mah tambah ilmu juga. Saya belajar dari mahasiswa itu. Ada ide, gagasan, kreativitas. Ternyata kan menambah ilmu juga lah. Saya belajar dari itu. Makanya yang paling berkesan ya di divisi PKM itu juga. Di divisi PKM ya Pak. Nah, untuk ini kan kita podcast dalam rangka Milad UM ya Pak. Nah, di Milad UMY yang ke-40 tahun ini, Bapak punya harapan nggak untuk UMY? Ya, harapan saya semoga UMY menjadi garda terdepan menciptakan intelektual yang berkemajuan, yang paling pokok yang berakhlakul karimah. Itu Amin, aja. Amin. Iya. Yang paling pokok kan itu. Harapan saya cuma itu. Kalau harapan Bapak untuk UMY mungkin kepada staf-stafnya? Ya, nek saya itu kalau kesejahteraan udah cukup ya, lah, udah cukup. Tapi ya cuma yang penting itu gini yo, bagi ke stafnya itu ya mungkin udah semua apa yang dikasihkan ke staf udah banyak lah. Tinggal kita yang mengelola itu. Tinggal stafnya yang mengelola. Untuk apa, untuk jatahan ini macam-macam sudah cukup sekarang itu. Sudah cukup iya. Ya, Pak? Berarti UMY benar-benar mensejahterakan Iya, staf-stafnya udah. ya Pak ya. Insya Allah udah lah. Iya. Tapi misalnya ada satu dua yang merasa kurang ya itu wajar lah, manusiawi lah. Manusiawi ya Pak ya. Kembali ke ini, bagaimana cara kita bersyukur ya Pak ya kalau menurut saya. Iya. Seperti itu. Nah Pak mungkin boleh terakhir ucapkan selamat ulang tahun kepada UMY. Ya saya pada tahun ini saya mengucapkan milad yang ke-40. Semoga UMY tetap jaya, muda dan mendunia, dan bermanfaat bagi umat, itu aja. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Pak Hisam mungkin pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sobat Muda Mendunia, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk dipetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.